bagaimana kita bisa berdaya di usia lanjut, atau trik lansia sehat dan berdaya. Untuk itu, yuk kupas tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Atikep Channel. Pada pembahasan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana kita bisa berdaya di usia lanjut, atau trik lansia sehat dan berdaya. Untuk itu, yuk simak pada kajian berikut ini. Lansia merupakan suatu proses yang tidak bisa dihindari oleh setiap manusia, karena itu merupakan proses alami yang harus kita lewati. Seiring dengan bertambahnya usia, maka fungsi organ tubuh individu mengalami penurunan dalam menjalankan fungsinya, terutama mengenai kerentanan terhadap suatu infeksi penyakit akibat dari menurunnya sistem imunitas tubuh kita. Dan ini adalah suatu proses alamiah yang harus kita lewati. Untuk itu, kita harus bisa mempunyai trik-trik khusus supaya kita menjadi lansia yang berdaya dan berguna. Oke? Nah, bagaimana cara agar kita bisa menghadapi masa lansia dengan sehat, mandiri, serta berdaya guna? Untuk itu, kita membutuhkan suatu persiapan-persiapan yang harus bisa diterima oleh individu itu sendiri. Nah, di dalam aspek yang menunjang pemberdayaan lansia, agar lansia tetap sehat dan berdaya serta bisa hidup mandiri, maka ada beberapa yang harus diperhatikan. Pertama adalah dari biologis, kebutuhan apa yang harus kita penuhi di masa lansia. Kemudian psikologis, sosial, budaya, dan spiritual. Nah, di dalam proses lansia, ya, saya katakan tadi itu adalah merupakan suatu hal yang harus kita lewati, ya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus melewati jalan itu. Karena ini suatu proses alamiah. Untuk itu kita kenali terlebih dahulu perubahan-perubahan di masa lansia. Contohnya dari aspek biologis, itu kekuatan tubuh kita itu sudah mengalami penurunan. Makanya ada yang bilang pada saat pensiun itu bilang, saya dulu itu tidak pernah sakit pada saat kerja, tapi setelah pensiun saya kok sakit-sakitan, ya. Nah, berarti kita belum bisa mengenali, ya, secara biologis. Seiring dengan usia kita, maka kita mengalami suatu perubahan, termasuk adalah kekuatan daripada tubuh kita, ya. Apa yang terjadi? Bisa mudah lelah, ya. Kalau kita mulai dari atas, ya, dari atas saja kita perhatikan di sini, ya. Ini di kepala kita, apa yang terjadi? Di sini mulai ubanan, ya. Rambut yang dulunya hitam menjadi putih, kemudian terjadi kebotakan. Karena ini juga faktor hormonal. Salah satunya kalau laki adalah androgen, kalau perempuan adalah estrogen. Terjadi penurunan. Seiring dengan penurunan hormon tersebut, maka tubuh kita juga mengalami perubahan. Mulai dari atas saja, rambut yang dulu hitam jadi putih, dulu tidak botak jadi botak, ya. Rambutnya jadi tipis, ya. Kulit di muka terjadi pengkerutan, kemudian
telinga kita sudah mulai terjadi penurunan fungsi, ya, agak pendengaran berkurang. Kemudian di mata itu juga penglihatan juga berkurang. Kemudian gigi dulunya rapet gitu juga terjadi tanggal-tanggal, ya. Jadi akhirnya ompong gitu ya, gigi tanggal. Nah, kemudian air liur ini juga berkurang. Nah, di hidung indera penciuman itu juga berkurang. Jadi indera pendengaran, indera penglihatan, indera penciuman ini berkurang. Sehingga kadang masakan yang begitu enak itu tidak tercium, ya. Sehingga tidak merasakan, kurang peka, ya. Itu. Kemudian turun lagi, ya, dagu, kemudian ini hidung, ya, yang dulunya seperti dagunya lebah bergantung gitu ya. Ini semua terjadi keriput-keriput. Nah, ini harus kita sadari bahwa kita sudah tua. Tapi bagaimana menjadi tua yang berkualitas dan sehat, serta menjadi tua yang mandiri. Kemudian jangan lupa di dalam kepala ini juga ada otak nih. Maka daya ingat menurun. Supaya daya ingat ini bisa dipertahankan maupun setidaknya dicegah supaya tidak menurun secara drastis, maka kita harus mengoptimalkan untuk tetap berkarya gitu ya, walaupun tidak seperti dulu lagi. Contohnya kalau pensiun tidak harus berhenti untuk berkarya, tetapi kita bisa mengembangkan hobi-hobi kita sehingga kita bisa untuk menekan ini supaya tidak daya ingat kita tidak pikun gitu ya. Makanya di usia tua jangan berhenti untuk berpikir supaya tidak tidak pikun gitu. Kemudian sering lupa, tidak merasa haus, jadi kayaknya itu kurang peka untuk respon haus, sehingga sering orang lansia ini kekurangan cairan misalkan ya. Nafsu makan berkurang karena indera penciumannya berkurang, indera pengecapannya untuk lidah ya, tadi air liur itu juga berkurang. Kebutuhan jumlah jam tidur juga berkurang ya. Makanya di usia tua itu kebutuhan tidur berbeda dengan usia-usia muda. Kemudian tadi penglihatan, pendengaran ya, penciuman berkurang, gangguan keseimbangan ya. Makanya kalau kita sering gampang jatuh, keplecok ya. Ini hati-hati karena ada keseimbangan yang juga berkurang. Kemudian kekebalan tubuh juga menurun, sehingga kita kalau nggak daya tahan tubuh itu dijaga dengan baik, maka kita bisa gampang terkena penyakit. Kemudian juga adanya gangguan pencernaan juga menurun pencernaan fungsinya, sehingga mudah diare, kadang mudah sembelit, kadang juga gampang kembung, masuk angin, dan sebagainya. Itu. Kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan perubahan-perubahan tersebut? Maka untuk mempertahankan dan menjaga supaya stamina kita tetap terjaga, lakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur ya. Kalau misalkan check up yang general check up itu cukup 1 tahun sekali. Tetapi kalau untuk check up kecil-kecil, contohnya cek tekanan darah dan sebagainya, itu kita bisa mengikuti posyandu lansia, sehingga kita bisa mengontrol kondisi tekanan darah, atau laboratorium yang kecil-kecil itu bisa dilakukan pada kegiatan di posyandu lansia. Kemudian memelihara kebersihan tubuh, kita tetap mandi 2 kali, menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat ya, yang nyaman untuk dipakai. Kemudian memakai alas kaki. Nah, ini
alas kaki, contohnya kalau perempuan dulu masih muda bisa pakai hak tinggi ya. Tapi sekarang pemakaian sepatu juga yang trepes-trepes, yang nyaman di kaki dan tidak gampang jatuh. Kemudian memelihara kebersihan mulut ya. Contohnya kita kalau sudah lansia biasanya ada gigi pasangan ya. Ini juga harus sering dilepas, dibersihkan, bahkan tiap hari sebelum tidur kita lepas, kita bersihkan ya. Untuk yang di mulut. Kemudian biasakan melakukan aktivitas fisik, yaitu apa? Olahraga. Dan olahraga kita sesuaikan, makanya di posyandu lansia itu ada olahraga ringan untuk lansia ya, khusus diciptakan olahraga itu untuk lansia. Atau kita bisa berjalan ya pagi ya, di sekitar rumah ya, menyapu, aktivitas fisik ya. Sekurang-kurangnya kita tiap hari bisa 30 menit. Bisa dilakukan 1 minggu itu 3 kali. Kalau jalan pagi bisa dilakukan tiap hari. Kita melihat kondisi kita ya. Kita harus bisa mengenali diri kita. Kalau misalkan sudah dirasakan capek, sudah berhenti. Tidak boleh dipaksakan seperti waktu muda gitu ya. Jauhi rokok. Kalau sebagai penggemar rokok, bersadarlah bahwa rokok di usia lansia itu akan memperburuk keadaan. Untuk itu berhenti merokok itu akan lebih bijak di usia lansia. Kemudian kebiasaan mungkin minum minuman keras atau penggunaan obat-obat itu sudah tidak waktunya lagi gitu ya. Dan itu tidak mendukung kesehatan di usia lansia. Kemudian istirahat yang cukup dan kelola stres dengan baik. Jadi pada kondisi seperti ini ya, ini kita harus hidup yang nyaman gitu ya, bisa mengelola memanage suatu stres itu sendiri. Kemudian kita juga pada di usia senja atau lansia itu makanan juga harus kita perhatikan. Terutama tolong untuk batasi gula, ya, batasi garam, batasi minyak, dan batasi karbohidrat. Nah, sehingga kita perlu apa di situ? Kita perlu makanan yang seimbang, yaitu banyak sayur, banyak buah. Kalau toh harus makan ikan, lebih baik daripada makan yang berkaki 4. Ya, contohnya apa? Kambing, ya, sapi, daging-daging itu tolong sudah mulai dihindari. Kemudian jangan lupa untuk minum air putih. Ya, jadi ukurannya bukan gelasnya 8 gelas gitu ya, tapi kita juga harus memperhatikan berat badan kita. Karena kebutuhan air itu 30 ml per kilogram berat badan. Ya, 30 ml per kilogram berat badan. Oke. Jadi hindari makanan yang berkaki 4. Ya. Kemudian banyak buah dan sayur ya. Kemudian di usia senja, makanan tadi sudah saya sebutkan ya, batasi tadi untuk gula, garam ya, lemak-lemak ya, itu. Kemudian 5 hal yang sebaiknya dilakukan agar terhindar dari masalah kesehatan di usia senja. Pertama, jangan menunggu lapar untuk makan. Jadi di usia senja itu tadi makannya kita juga ketahui harus pembatasan itu tadi, tetapi jangan sampai menunggu lapar baru makan. Ya, itu tolong kita harus perhatikan. Kemudian jangan menunggu haus untuk minum. Jadi kita harus menyiapkan, saya tadi sudah minum berapa gelas ya?
saya sudah minum berapa cc ya. Kita melihat untuk kondisi kita. Jangan menunggu mengantuk untuk tidur. Ya. Jangan sampai melekan gitu. Jangan menunggu merasa lelah untuk beristirahat. Dan jangan menunggu sakit untuk kontrol kesehatan. Jadi intinya harus rutin check up. Nah, aspek psikologis bisa menerima sebagai proses alami. Jadi kita harus di usia senja itu kita harus menyadari bahwa usia kita sudah tidak muda lagi gitu. Untuk itu maka kita bisa mengembangkan hobi kita ya, mengembangkan hobi ya. Contohnya kalau perempuan merangkai bunga atau menata rumah atau berkebun atau melukis atau mungkin berdansa dengan pasangan atau mungkin hobi memasak, merajut dan sebagainya. Itu salurkan hobi-hobi itu. Apalagi sekarang menyalurkan hobi bisa menghasilkan uang misalkan akan lebih baik. Kemudian melakukan rekreasi yang aman dan nyaman ya. Contohnya apa? Reuni gitu ya. Apa karaoke atau mungkin wisata, nonton film gitu. Yang membuat kita selalu happy. Karena apa? Dengan kita selalu senang, maka meningkatkan imunitas tubuh kita. Kita tidak akan gampang sakit gitu ya. Kemudian melakukan selalu berpikiran positif ya, positive thinking gitu. Jadi tidak gampang terpancing emosi ya. Itu untuk mengelola stres supaya kita tetap happy di usia senja. Tip menjaga kesehatan psikis tadi 4 hal yang harus dilupakan ya. Kita jangan mengingat-ingat ya. Yang 4 hal yang harus dilupakan apa? Usia. Pertama itu, kedua masa lalu yang buruk tidak usah itu diingat-ingat. Kita harus bisa menghapus masa lalu yang buruk. Kemudian dendam, itu suatu penyakit yang betul-betul kronis itu kalau kita tidak bisa melupakan. Kemudian keluh kesah. Kita mengapa ya kok begini, mengapa kok begini, tidak usah. Kita tidak usah keluh kesah, kita bersyukur dengan kondisi kita saat ini. Kemudian 5 hal yang harus kita miliki di usia senja, yaitu pertama, teman yang peduli. Jadi kita harus mempunyai teman yang yang bisa dipakai untuk curhat, misalkan selain suami ya, atau istri. Tapi kalau tidak ada suami, tidak ada istri, ya teman yang peduli. Kemudian keluarga yang mencintai kita, anak atau pasangan kita ya. Pikiran yang selalu positif ya. Di usia senja dan di usia kapanpun kita positive thinking. Pekerjaan dan hobi yang menyenangkan itu harus kita miliki. Kemudian rumah yang menenteramkan. Buatlah rumah itu senyaman mungkin. Makanya kalau pensiun kita cari tempat yang nyaman ya. Kita pulang kampung ya, kata gitu ya. Supaya menghindari kebisingan hiruk pikuk. Ya. Kita membutuhkan ketenangan ya, tidak bising dan sebagainya. Oke. Kemudian budaya ya. Di dalam sosial budaya kita tetap setia pada pasangan yang sah, meningkatkan hubungan yang harmonis dalam keluarga, berteman ya, dan partisipasi dalam lingkungan masyarakat. Contohnya yang paling orang ini ya, lomba sekak itu orang tua-tua itu ya, lomba senam lansia ya, melakukan aktivitas pengajian dan sebagainya. Melakukan pertemuan contohnya tadi reuni ya, itu bisa memberikan energi positif ya, karena kita ketemu dengan teman-teman lama gitu ya. Dan jangan lupa aspek spiritual. Di usia senja kita menunggu kapan kita itu menghadap Tuhan
Untuk itu kita harus punya modal sebelum kita menghadap, gitu ya. Mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, apapun agama kita. Islam ke masjid, Kristen ke gereja, ya ke pura, Konghucu ke kelenteng, Buddha ke wihara dan sebagainya. Ini. Kemudian ada pepatah mengatakan, badan kita ini seperti mesin yang harus dirawat agar tetap berfungsi baik. Mental kita juga harus dijaga agar tetap sehat. Nah, untuk itu moto lansia adalah bahagia. Apa singkatan bahagia? Pertama B-nya adalah berat badan berlebihan harus dihindari. A-nya, aturlah makan dengan gizi yang seimbang. Hanya adalah hindari faktor-faktor resiko penyakit yang tidak menular. Contohnya tekanan darah tinggi, diabetes atau kencing manis, dan penyakit jantung koroner. Kemudian berikutnya, agar terus berguna, lakukan kegiatan hobi yang bermanfaat sesuai dengan kemampuan. G-nya, gerak badan teratur, wajib ya, dan terus dilakukan gerak badan atau olahraga. Kemudian I-nya adalah iman dan takwa harus ditingkatkan serta kelola stres. A yang terakhir adalah awasi dengan melakukan pemeriksaan rutin di posyandu atau check up general untuk menjaga kondisi tubuh kita. Oke? Tetap semangat di usia lansia, kita tetap semangat di usia senja, dan menjadi lansia yang bisa berdaya guna dan mandiri. Demikian tadi penjelasan saya tentang lansia, trik-trik supaya menjadi lansia yang berguna dan mandiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.